lagi buat yang lanjutkan. Tadi kita sudah membahas terkait dengan KOSP dan sekarang kita lanjutnya ketiknya tujuan instruksional khusus itu. Ini prinsip-prinsipnya, tingkat kebutuhan khususnya. Ini contoh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat tadi di link yang tadi saya bagikan, di verifikasi dan divalidasi oleh tim pusat. Makanya ini sudah masuk ke, tapi belum dimasukkan ke PMM ya untuk contoh ini. Nah, ini contohnya. Silakan dibuka link yang tadi, itu lengkap banget Bapak Ibu, itu udah yang terupdate. Nih contoh untuk bahasa itu. Jadi dalam 1 tahun ini ada beberapa TP. Tapi kan nanti kita uraikan dari setiap TP ini, kita uraikan ke indikator capaian tujuan pembelajaran nanti yang akan disematkan di modul ajar. Begitu. Jadi sekarang Bapak Ibu nyusun TP-nya dan satu aja, bikin satu TP berdasarkan satu elemen, baru diuraikan ke dalam indikator pakai format yang ini. Kenapa saya pakai format yang ini? Boleh sih sebenarnya formatnya seperti tadi, hanya elemen sama capaian pembelajaran, kemudian TP-nya, kemudian CP dan alur. Ini nggak kita masukkan, boleh. Tapi ini untuk memudahkan ketika Bapak Ibu bikin modul ajar, ini kan sama dengan tujuan khususnya, tinggal dikopikan aja. Tidak nyusun lagi, lihat nyusun lagi gitu. Oke Bapak Ibu, mulai tergambar atau bingung? Coba dulu. Iya, kalau belum mencoba, belum ketahuan antara ngerti dan bingungnya ya Pak ya. Iya. Nanti saya minta satu presentasi supaya kelihatan hasilnya ya Bun ya. Yang kurikulum sudah di Saya perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang di sini kami mengambil bidang studi matematika, elemennya itu tentang bilangan. Ini untuk fasenya masih fase A. Untuk capaian pembelajarannya yang kami ambil ini, karena yang atasnya tadi itu sudah sebagai contoh, jadi kami menuliskan aja Bu. Yang bawah, iya. Ibu. Nah, ini yaitu capaian pembelajarannya, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang, serta dapat menyusun dan mengurai bangun datar. Kemudian tujuan pembelajarannya, satu yaitu peserta didik dapat memahami berbagai bangun datar dan bangun ruang. Langsung ke indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama peserta didik dapat menyebutkan bangun datar dan bangun ruang. Yang kedua, peserta didik dapat menggambarkan bangun datar dan bangun ruang. Serta yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan bangun datar dan bangun ruang. Yang mana ini kan kalau bangun datar itu contohnya seperti persegi, persegi panjang, segitiga. Sedangkan kalau bangun ruang itu kubus, prisma, tabung. Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Sekian. Ada saran, tanggapan, silakan. Pertanyaan Bu. Boleh. Jadi indikatornya Bu boleh buat tujuan satu pasien saya contohkan peserta didik dapat menyebutkan bangun ruang dan bangun datar, boleh dan itu boleh. Ya Atau makanya Ibu mau menjalankannya seperti apa? atau kalau sebenarnya peserta didik dapat menyebutkan bangun ruang. Kemudian yang kedua lagi peserta didik dapat menyebutkan bangun datar dan ruang. Baik, sarannya memang betul ya Bu ya. Kalau kita perhatikan untuk capaiannya, karena ini tadi menuliskan ya, tapi nanti kalau untuk yang sesungguhnya itu harus CP dari satu elemen itu di copy semua. Ini karena biar fokus ya. Kemudian di tujuan pembelajarannya, kalau kita lihat di situ peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang.
Nah, di TP-nya bisa dua ini ya. Peserta didik dapat memahami berbagai bangun datar. Satu, peserta didik dapat memahami bangun ruang. Baru nanti di sininya juga peserta didik dapat menyebutkan bangun datar. Ini kan karena yang pertama bangun datar dulu ya. Baru peserta didik dapat menggambarkan bangun datar. Peserta didik dapat menunjukkan bangun datar. Baru nanti di TP yang kedua peserta didik dapat memahami berbagai bangun ruang. Sama berarti di ininya. Jadi memang harus satu-satu. Ya, apalagi nah nanti ketika Bapak Ibu mau menerapkannya ini untuk anak mana gitu kan? Iya. Seperti yang tadi ya. Kalau misalnya untuk anak C bisa menyebutkan bangun datarnya melalui apa? Gambar misalnya. Berarti kan ada variasinya gitu kan? Tadi kan bagaimana kita bisa membentuk TP? Ada kompetensi, ada kontennya, ada variasinya. Kalau misalnya ini untuk anak C berarti peserta didik. Ini untuk D. Untuk anak D nggak masalah juga, bisa melalui gambar juga, melalui visual gitu kan. Boleh ditambahin variasinya nanti. Kalau misalnya untuk anak A misalnya, kalau anak A gimana untuk mengenalkan ini? Mana yang jurusan A? Nah, kalau untuk anak A gimana Pak? Kalau untuk bangun kita harus meraba. Iya. Berarti itu melalui iya, peserta didik dapat menyebutkan gambar timbul. bangun datar melalui gambar timbul. Nah, gitu kan. Kalau untuk anak C melalui gambar visual. Untuk B mungkin. Jadi lebih spesifik. Nah, sudah. Berarti kan sudah paham ya? Nah, sudah paham Bun. Untuk ya, dalam penyusunan 1, 2, 3-nya itu yang lebih dulu kayaknya yang di bawah dulu ya, Dak? yang mana? Kalau menyebutkan itu kan intinya dia dapat menunjukkan dulu. Mungkin posisi menyebutkan itu kata aturannya. Nah, Sebenarnya kan menggambarkan itu mereka kan sudah paham, sudah bisa menunjukkan, kemudian baru bisa menggambarkan. mungkin ini kita bisa menyebutkan dulu, ya kan? Ketika kita mengajar ini bangun apa anak-anak gitu kan? Misalnya bangun datar tadi segi 4, baru kita simulasikan ada berbagai gambar. Mana yang termasuk segi 4 berarti kan menunjukkan dulu ya. Baru ke sini. Iya, agak Terakhir terbalik. menggambar. Ya boleh. Jadi ke indikator pencapaian tujuannya ini ya. masih kebalik. Iya, Ya, jadi 1, 2, dan 3 iya, urut. berurut ya. Ya. Begitu juga nanti ketika menentukan alur tujuan pembelajarannya, apakah kita mau mengajarkan bangun ruang dulu, apa bangun datar dulu? Bangun datar. Yang lebih mudah, bangun datar. Taruhlah ini tadi ada 2 TP ya, berarti untuk bangun datar alur 1. Kemudian untuk bangun ruangnya alur 2. Nanti diikuti TP-TP yang lain dalam rangka mencapai tujuan pada satu fase. Itu. Sudah dipahami ya, minimal Bapak Ibu sudah tahu Yang dua, menganalisis tindakan CP-nya, tiga tidak membuat kemudian bagaimana membuat tujuan pembelajaran, ini umum, masih umum. Baru ini tujuan khususnya. Kalau dulu ini TIU, ini TIK. Iya, iya. Gitu. Ya, silakan. Dari segi bahasa Bu, kalau saya pengen coba melihat menggambarkan sama menggambar beda. Yang dimaksudkan itu yang ketiga tadi apakah membuat gambar atau menceritakan kembali? Karena menggambarkan kan pemahaman kita tidak harus ditulis. Kalau kita menggambar berarti otomatis dilukis. Iya. Berarti ini membuat gambar. Ya Pak ya? Iya. Membuat gambar. Jadi bukan Mungkin menggambarkan. Kalau menceritakan ya disebutnya menceritakan, Iya. bukan menggambarkan. Iya. Berarti sana berarti Ya, bukan boleh nanti menggambarkan. ditambahin membuat gambar. Kan? Kalau itu kan jadi tambah-tambah, makanya ketika kita membedah CP itu silahkan berkolaborasi. Kalau kita mikir sendiri
agak sama. Iya, kalau kita sama-sama saling mengisi dan mengisi. Ya. Nanti tinggal untuk modul ajarnya di link yang tadi itu lengkap. Tinggal nanti coba. Nah, ini kan sebagai persiapan Bapak Ibu nanti ketika memang mau menggunakan IKM. Habis baterainya nggak? Oke. Masih ada yang mau mencoba? Itu kurikulum. Bedah kurikulum ayo. KOSP? Kelompok KOSP? Ada? Ada. Minimal ini. Pilih. P3K nih, calon P3K. Ya Allah. Mainkan. Ayo, Li, cepet, Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim baking soda pengembang kurikulum. Tadi membuat karakteristik satuan pendidikan ini hanya mengedit-edit sedikit, Bu. Kalau melihat contohnya tadi, ada dia memperkenalkan kotanya terlebih dahulu. Seperti kami memperkenalkan dulu Kuala Tungkal adalah bla 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 begini, Bu. Kemudian ada ciri khas Tungkal kan juga kami sebutkan. Slogan Kuala Tungkal Selaku Dayung Serentak Ketujuan kami sebutkan juga di sini. Baru SLB-nya kami gambarkan gitu, Bu. Terus jumlah peserta didiknya, terus ada prestasi-prestasi peserta didiknya. Kami sebutkan nama-nama anaknya di sini. Kemudian apa namanya nih? Keterampilan vokasional yang ada di SLB Negeri Kuala Tungkal. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Baru sampai di situ. Baik, tadi sudah dicoba membuat karakteristik satuan pendidikan ini bagian dari KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, di sini menggambarkan bagaimana memang nanti fokusnya terkait dengan satuan pendidikan itu, tapi nggak apa-apa diawali dari kondisi di Kuala Tungkalnya, tapi nggak usah banyak-banyak tuh. Kemudian letaknya ya boleh. Kemudian menjadi surga hidangan laut. Ya, nah ini juga nanti akan menjadi acuan juga di situ. Oh, di Kuala Tungkal ini banyak hasil lautnya. Nah, nanti itu bisa juga untuk membuat keterampilan ataupun proyek P5-nya yang mengarah ke situ, disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Kuala Tungkal. Kalau tadi kan yang dicontohkan yang buah itu ya bisa juga itu karena di sekolah kita, di sekitar sekolah kita banyak buah itu tidak dimanfaatkan, kemudian dimodifikasi, akhirnya bisa menjadi sirup gitu kan. Kalau tadi secara umum ya, secara Kuala Tungkal kan, untuk hasil lautnya. Oke, lagi. Kemudian terkait dengan ya jumlah murid, kemudian jenis ketunaan dan prestasi bisa juga dimasukkan. Ini kan untuk menunjukkan juga supaya nanti di SLB Kuala Tungkal ini ternyata banyak ya prestasinya. Tapi perlu juga nanti Bapak Ibu cantumkan terkait dengan branding schoolnya yang ada di sini apa, yang kira-kira bisa diunggulkan sekolah dan itu bisa menarik orang tua murid untuk menyekolahkan ke sini gitu kan. Brandnya apa gitu kan. Mungkin banyak di sini beberapa keterampilan gitu kan. Andalannya tapi dari beberapa keterampilan itu yang menjadi keunggulan, menjadi keanggalan, menjadi branding schoolnya itu apa? Nah, itu sebagai nanti daya tarik supaya masyarakat mau menyekolahkan anak-anaknya di sini gitu kan. Ini masih tentang keadaan ini ya, jenis-jenis keterampilannya. Terima kasih untuk grup apa tadi?
TPK? Baking soda. Baking soda. Itu Pengembang. itu berarti Orangnya itu pengembang juga ya. Sesuai. Baik Bapak Ibu, aplaus untuk grup baking soda. Terima kasih atas aktivitasnya, atas keaktifannya belajar terkait dengan kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu, walaupun sekarang Bapak Ibu masih belajar, nggak apa-apa, masih belajar, minimal sudah mengenal apa sih IKM itu gitu kan. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Nenden Nurheni, SPD, MPDI. Terima kasih telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk saya sendiri dan guru-guru di SLB Negeri Goa Tukrau. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai MC mohon maaf atas salah kata dalam acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.